Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku penculikan anak di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban sempat disekap selama 4 hari di sebuah kontrakan. Bagaimana akhirnya polisi dapat mengungkap aksi penculikan ini? Inilah Buru Segap. 4 hari disekap tetangga kontrakan. Pelaku sudah melakukan scanning di sekitaran TKP. Mana dia? Awalnya kita nggak merasa curiga, namanya kita tetangga kontrakan. Nih, penculik anak nih. Oh, penculik anak ini berarti, Pak. Hei, Pak. Oke. Inilah detik-detik penangkapan pelaku penculikan anak di sebuah kontrakan di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Oh, ditahan. Bagus ya. Saya bilang buka. Buka. Nih. Buka. Nah, itu dia. Mana dia? Oh, naik telepon. Naik telepon. Sini, turun. Kau turun cepat. Turun. Kau turun cepat. Cepat turun, sini. Pelaku mencoba kabur dari penggerbekan polisi dengan naik plafon kamar mandi. Tapi tak urung ia tertangkap juga. Keluar kemana? Turun. Yang jelas yang sudah kita amankan segala sarana prasarana yang ada di TKP tempat penangkapan, kemudian juga pakaian daripada korban maupun pelaku semua sudah kita amankan. Pelaku Adi Mahyanto telah buron lebih dari 5 hari. Oh, penculik anak ini berarti, Pak. Diam. Bang, mau mukul dong, jangan. Pelaku menculik korban yang juga tetangganya sendiri yang berusia 13 tahun. Ini korbannya dibocor. Korban disekap di sebuah rumah kontrakan di permukiman padat di wilayah Jakarta Timur selama 4 hari. Selama kurang lebih 1 bulan terakhir sebelum kejadian, pelaku sudah melakukan scanning di sekitaran TKP, yaitu rumah korban. Pelaku juga sering datang ke TKP tersebut, berkenalan dengan keluarga korban, karena kebetulan ibu korban juga berjualan di TKP. Kemudian pada tanggal 5 April 2025, pelaku mengontrak persis di sebelah kontrakan daripada korban. Aksi penculikan terungkap setelah keluarga melapor ke kepolisian Jakarta Timur. Sebelum peristiwa terjadi, keluarga sempat berbincang dengan pelaku, namun tak terbesit sedikit pun rasa curiga. Awalnya kita nggak merasa curiga, kita kenal ya walaupun belum lama juga, namanya kita tetangga kontrakan, nggak ada rasa curiga sama sekali. Tapi bapak tuh kenal sama yang dianya? Nggak kenal. Di bawahnya gimana ceritanya awalnya? Awalnya sebelum kejadian itu, malamnya sebelum kejadian, diajak ngobrol saya, diajak ngobrol. Terus si pelaku ngajak anak saya. Ke? Ya, katanya cari makanan. Sebelumnya tersangka mengaku mengamati korban selama beberapa hari dengan bertemu di warung milik orang tua korban. Saya terbawa ke kontrakan ini setelah beli baju, Mbak. Buat Mbak itu, Mbak. Jadi Bapak ngajak korban beli baju dulu, terus? Udah bawa ke kontrakan, Mbak. Terbawa ke kontrakan saya, Mbak.
Bapak tahu kan kalau Bapak juga udah mengenal dengan orang tua korban, betul ya? Iya betul. Apa sih Pak yang membuat Bapak sampai akhirnya ini tertarik begitu untuk ngajak korban ke kontrakan Bapak? Terus disekap 3 hari itu, apa Pak yang membuat Bapak tertarik? Ya bukan saya menyekap, tapi gimana sih Mbak, saya tak tinggal kerja gitu, tapi dia nggak tak pulangkan ke orang tuanya gitu. Selama di kontrakan itu Pak, kalau Bapak lihat gitu, korban ini seperti apa? Merasa takut kah dengan Bapak? Atau seperti apa? Enggak Mbak. Dia minta pulang gitu, saya bilangnya besok gitu Mbak. Kenapa Pak diundur untuk pulang? Apakah Bapak memberikan kayak ancaman ke korban sampai korban takut? Enggak Mbak, saya bilangnya besok aja Mbak, gitu doang Mbak. Hingga kini, kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mengungkap motif lain di balik kasus tersebut. Sementara korban mendapatkan pendampingan psikologis karena mengalami trauma.